Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Muhammad Hasan Mutawakil Alawah, SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Dr. Abdul Aziz, BA MAG. Yang saya hormati dosen pengampu Mahfudot Ustadz Muhammad Solihin MPDI, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Saya atas nama Muhammad Hasan Abdu ingin menyetor hafalan Mahfudot, yaitu tentang keutamaan ilmu dalam ayat Al-Quran. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Artinya, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian. Tidak ada Tuhan yang disetujui yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah Ali Imran ayat 18. Keutamaan ilmu dalam hadis. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid dini wa yulhimuhu rusdah. Artinya, barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, maka Allah akan menjadikannya ia pandai mengenai agama dan diilhami petunjuknya. Muttafaqun alaih. Keutamaan ilmu dalam qaul ulama. Zakaun wa hirsun wa jatihadun wa bulghatu wa subbatu ustadin wa tuli zaman. Artinya, kecerdasan, kemauan yang kuat, semangat, bekal yang cukup, bimbingan guru, dan waktu yang lama. Imam Az-Zarnuji. Keutamaan akhlak dalam ayat Al-Quran. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuh iyannahu hayatan thayyibah walanjaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surah An-Nahl ayat 97. Keutamaan akhlak dalam hadis. Laisal mu'minul ladzi yasbu'u wa jaruhu ja'iun ila janbih. Artinya, tidaklah dikatakan mukmin seseorang yang kenyang sementara tetangga di dekatnya lapar. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan akhlak dalam qaul ulama. Ma ya'khudhu bihil insanu nafsuhu minal adabi yusamma khuluqan li'annahu yasiru minal hikmati. Artinya, suatu perbuatan manusia yang bersumber dari adab kesopanan, maka itu disebut akhlak, karena sesungguhnya perbuatannya bersumber dari kejadiannya. Imam Al-Qurtubi. Keutamaan tasawuf dan sufi. Keutamaan tasawuf dan sufi dalam ayat Al-Quran. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allaha rama. Artinya, tidaklah engkau yang melempar ketika engkau melempar, melainkan Allah lah yang melempar. Surah Al-Anfal
ayat 17. Keutamaan tasawuf dan sufi dalam hadis. Wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsaru min sab'ina marrah. Artinya, demi Allah aku memohon ampunan kepada Allah dalam sehari semalam tak kurang dari 70 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keutamaan tasawuf dan sufi dalam qaul ulama. At-tasawwuful akhdu bil haqaiqi wal ya'si fi aidil halaik. Artinya, tasawuf adalah mencari hakikat dan meninggalkan sesuatu yang ada di tangan makhluk. Kesenangan duniawi. Syekh As-Suhrawardi mengutip pendapat Syekh Ma'ruf Al-Karaki. Keutamaan cinta Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan cinta Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wad. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Surah Maryam ayat 69. Keutamaan cinta Allah Subhanahu wa taala dalam hadis. Man ahabba lillahi wa abghadu lillahi wa a'tadillah wa mana'a lillah faqad istakmala iman. Artinya, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan cinta Allah Subhanahu wa taala dalam qaul ulama. Zaqahala watal iman lima man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin Rasul. Artinya, akan dapat merasakan manisnya iman seorang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad SAW sebagai Rasul. Imam Ghazali. Keutamaan Nabi SAW. Keutamaan Nabi SAW dalam ayat Al-Quran. Qul ya ayyuhan nasu inna rasulallahi ilaikum jami'a. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kalian semua. Surah Al-A'raf ayat 158. Keutamaan Nabi SAW dalam hadis. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusamma lana asma faqala ana Muhammad wa Ahmad wal Muqaffa wal Hasir wa Nabi Taubah wa Nabi Rahmah. Artinya, Rasulullah SAW memberitahu kepada kami nama-nama beliau. Beliau bersabda, aku Muhammad, Ahmad, Al-Muqaffi, Al-Hasir, Nabi Rahmah, Nabi Taubah. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan Nabi SAW dalam qaul ulama. Wa yuzakkihim minasyahad wal ma'asyi war radha'il wasairi masyawi'il akhlaq. Artinya, wa yuzakkihim membersihkan dari kesyirikan, kemaksiatan, dan perkara-perkara yang hina dan akhlak-akhlak yang buruk. Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Sekian dari hafalan saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.